Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk ayah dan bunda semua telah hadir kembali lagi ya sama saya Hanan. Ya, di sini saya sebagai moderatornya. Kita hari ini dapat materi dan ilmu tambahan dari Dr. Ibnu Razi SPOG ya. Ya, di sini kita mau membahas dengan temanya kenali kontraksi palsu dan asli. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah sore ya. Ya, kita yang mungkin yang sudah sebelumnya pernah ikut di webinar ini, semakin ikut lagi, semakin banyak ilmu yang ditambahkan. Ya, baik. eh Terima kasih di sini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Dr. Ibnu Razi SPOG. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibnu Razi. Ya, mari teman-teman semua di sini, baik dari teman-teman kru yang bertugas, boleh sambil dimunculkan slide-nya boleh. Baik, kita tunggu peserta lainnya. Dari tim kru Riyad akan masuk untuk slide-nya. Baik, Alhamdulillah teman-teman sudah mulai pada masuk semua. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir, mohon di mute ya. Untuk mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Ya, ya, baik. Di sini sudah muncul ya untuk materi slide-nya juga sudah muncul. Ya, baik. Assalamualaikum Bapak Dr. Ibnu Razi. Ya, Waalaikumsalam Mas Hanan. Ya, Halo, Assalamualaikum semuanya, Ibu-ibu, Bunda. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Ibnu Razi, spesialis obstetri dan kebidanan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ashifa Tangerang. Jadi, gimana nih, Mas Hanan? Kita mulai aja. baik. Kita mulai langsung untuk dokter, kami persilakan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, Ibu-ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas bersama tentang apa sih perbedaan kontraksi asli dan palsu? Ya memang sebenarnya untuk pembahasan ini mungkin tidak terlalu lama nih atau tidak terlalu banyak. Jadi akan saya masukin dengan persiapan persalinannya dulu karena itu bagian dalam persiapan persalinan nih untuk membedakan mana kontraksi asli dan kontraksi palsu ya. Oke, slide. Nah, persalinan normal itu slide, slide. Ah, jadi persalinan normal itu ya istilah yang bagi ibu yang melahirkan bayi melalui vagina di mana kondisi ibu dan bayinya itu dalam batas normal. Kemudian nanti proses ini dijalani ibu hamil ketika janin dan juga posisi terbawah kepalanya itu adalah posisi terbawah janinnya itu adalah kepala. Jadi memang siap untuk kita lahirkan secara normal. Slide. Nah, nanti ada beberapa mungkin yang Bunda pernah dengar nih ya. Kita bahas sedikit aja karena kita ingin membahas tentang yang perbedaan kontraksi tadi ya. Nah, kalau yang
pervaginam spontan itu ya itu persalinan ATRM yang berlangsung secara alami tanpa kita menginjus dengan obat-obatan atau mempercepat persalinannya. Sedangkan untuk yang berbantu itu sendiri, dia disebut juga persalinan pervaginam yang dengan menggunakan alat bantu baik itu vakum ataupun forceps. Nah, induksi tadi adalah suatu proses persalinan yang menggunakan bantuan atau tindakan obat-obatan yang nanti menimbulkan percepatan atau memicu adanya persalinan nanti. Nah, kemudian ada persalinan pervaginam normal, ya itu yang kita bahas tadi adalah ya persalinan, bentuk persalinan yang baik berbantu ataupun tidak, di mana proses alami persalinan dapat terjadi. Slide. Nah, proses persalinan normal tuh umumnya terjadi di minggu ke-37 hingga ke-41 atau 42 minggu. Nah, nanti tahapan-tahapannya itu akan diikuti juga dengan adanya kontraksi otot rahim, kemudian mulai ada penipisan dan juga pelunakan pada bibir serviksnya, kemudian diakhiri oleh pembukaan leher serviks yang sudah mulai lengkap atau sudah mulai pembukaannya itu 10 cm. Nah, nanti dengan bantuan ibunya, dengan bantuan mengajian dan kontraksi ibunya nanti akan mendorong bayi dan plasenta keluar dari vagina. Slide. Nah, untuk itu perlu dipersiapkan nih untuk persalinan atau untuk melahirkan normal seperti cek kondisi kehamilan ke fasilitas kesehatan atau ANC. Kemudian ibunya juga bisa tuh lihat-lihat, bisa bertanya ke tenaga-tenaga nakes yang memang ahli dalam bidangnya, gimana itu proses melahirkan, tahapannya seperti apa. Siapkan mental. Kenapa mental harus disiapkan? Karena yang namanya persalinan itu akan berat. eh, Niatnya itu harus kuat untuk dilakukan persalinan spontan ini karena kan memang tidak mudah ya untuk melakukan persalinan normal itu ya, butuh effort dari ibunya baik suaminya juga harus mendukung menjadi support system yang baik untuk ibunya, kemudian lakukan olahraga ringan yang membantu untuk menurunkan posisi kepalanya. Kemudian konsumsilah makanan bergizi dan seimbang. Kuncinya itu diseimbang karena ketika tidak seimbang, terlalu banyak makan yang manis-manis, takutnya bayinya bisa terlalu besar. Dan yang terakhir, persiapan kebutuhan bayi. Slide. Nah, nantinya fase-fase persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 itu ya fase laten dan fase aktif. Fase laten itu pembukaan 1 hingga 3, fase aktif itu pembukaan 3, 4 hingga masuk pembukaan lengkap atau 10 cm. Kalau kala 2 itu adalah ketika persalinan lengkap dan sudah terjadi bayinya itu sudah siap untuk dilahirkan. Jadi kepala itu sudah kroning atau kita sebutnya sudah di depan pintu jalan lahir atau di depan vagina. Kemudian masuk kala 3, di mana itu merupakan proses pengeluaran plasenta. Dan kala 4 adalah proses observasi nantinya setelah bayi itu lahir dan ibunya melakukan persalinan. Slide. Nah, ini yang penting nantinya untuk ibunya mempersiapkan persalinan. Nah, harus tahu nih tanda-tanda persalinannya itu seperti apa. Yang pertama, tentunya ada rasa mulas atau kontraksi. Nah, kontraksi itu yang nanti harus bisa ibu bedakan, terutama di hamil-hamil yang sudah masuk trimester 3. Untuk anak pertama di atas 32 minggu, untuk anak kedua, ketiga, keempat yang sudah punya riwayat persalinan normal biasanya di atas 34 minggu. Itu sudah mulai terasa tuh adanya his, adanya kontraksi-kontraksi palsu, kita sebutnya, atau Braxton Hicks. Nah, sudah mulai ada rasa sakit yang menekan hingga ke vagina, dan kemudian ibunya sudah mulai itu sering pipis-pipis karena adanya penekanan kepala terhadap kandung kemih. Nah, itu bisa jadi sudah mulai masuk adanya pembukaan tuh. Nah, namun tidak semua kontraksi itu pasti merupakan tanda-tanda persalinan. Itu yang tadi kita bahas, kontraksi itu sendiri nanti akan kita bedakan nih. Ada yang namanya kontraksi palsu dan ada kontraksi yang memang diikuti dengan tanda-tanda persalinan. Terus kemudian akan dirasakan nih ada rasa kencang pada seluruh bagian perut dan menjalar ke pinggang. Nah,
Ini yang paling penting nih, nanti salah satu ciri kalau kontraksi itu bukan kontraksi palsu adalah adanya kontraksi atau his yang mulai teratur diikuti dengan keluarnya lendir bercampur darah dari vagina. Nah, kalau seperti itu sudah masuk ke tanda-tanda persalinan. Kita nggak bicara lagi tuh soal ini his palsu atau ini his yang memang merupakan tanda persalinan. Kemudian mulai ada nyeri pada pinggang bagian bawah yang hilang timbul yang tadi menjalar hingga ke vagina. Slide. Nah, ini yang paling pentingnya. Kenapa? Karena kontraksi palsu ini secara teori mungkin mulai terjadi ketika minggu ke-32 pada anak pertama, yaitu pada saat kepala sudah masuk pintu atas panggul. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ibunya terlalu capek atau ada ketuban air ketubannya itu merembes, tidak menutup kemungkinan di usia 30 atau 31 minggu, ibunya sudah nih mulai merasakan nih adanya kontraksi palsu. Nah, caranya gimana nih membedakannya? Kontraksi palsu itu biasanya berlangsung dalam waktu yang bervariasi, bisa selama kurang dari 30 detik sampai 20 menit dengan interval yang tidak teratur atau suka-suka lah. Jadi kadang munculnya pagi, nanti tiba-tiba muncul lagi sore, terus kadang-kadang kalau ibunya bawa istirahat, nanti itu bisa hilang rasa nyerinya. Terus kemudian ketika ibunya beraktivitas, tiba-tiba nanti hisnya hilang. Nah, his yang tidak teratur itulah yang kita sebut adalah kontraksi palsu. Paling gampangnya adalah ketika ibunya bawa istirahat, ibunya merasa enakan. Berarti besar kemungkinan itu merupakan kontraksi palsu. Apalagi kalau tidak diikuti dengan tanda-tanda persalinan. Misalnya, ibunya ada nyeri nih, sakit perutnya tapi nggak ada keluar lendir darah, atau tidak ada pecah ketuban misalnya, ini kan tidak ada tanda-tanda persalinan dalam hal ini yang bisa ibu takutkan. Kemudian, nah, kontraksi asli itu seperti apa? Nah, kontraksi asli itu adalah kontraksi atau sakit-sakit pada perut yang mulai teratur. Dimulai dengan munculnya 1 sampai 2 kali kontraksi di perut setiap 10 menit. Nah, itu biasanya sudah masuk ke salah satu fase laten. Nah, itu kan memang hisnya belum terlalu kenceng tuh, masih yang sedikit-sedikit 1 sampai 2 kali dalam 10 menit. Kemudian nanti ketika sudah masuk pembukaan 3-4, mulai lebih sakit lagi hisnya. Hisnya bisa muncul 3 sampai 4 kali atau 2 sampai 3 kali. Hingga nanti ketika pembukaannya lengkap bisa sampai 6 sampai 7 kali rasa sakitnya itu berlangsung. Dan itu mulainya itu teratur, terus menerus. Kemudian durasinya bisa lebih dari 20 detik. Maksimalnya itu bahkan bisa sampai 45 sampai 60 detik dalam waktu 10 menit. Nah, itu yang kita sebut kontraksi asli atau kontraksi yang memang diikuti dengan tanda-tanda persalinan. Nah, itu ketika kontraksi itu sudah terjadi, nah nantinya ibunya sudah harus berpikir nih, saya persiapan persalinannya atau untuk melakukan persalinan itu di mana. Nah, itu bisa untuk ibu periksakan kalau sudah ada tanda-tanda seperti tadi nih yang kontraksi asli. Apalagi yang tadi disertai dengan keluar lendir darah, ya sudah, langsung aja misalnya ibunya mau persalinannya di rumah sakit, langsung diperiksakan ke rumah sakit. Apabila ibu mau ke puskesmas atau ke tempat klinik yang memang bisa membantu persalinan, silakan ibunya ke tempat yang di mana akan membantu ibu untuk melakukan persalinan. Nah, cuma kepentingannya lagi adalah ini menentukan timing yang pas untuk ibu pergi ke rumah sakit. Makanya sebenarnya salah satu persiapan persalinan yang paling penting itu adalah ibunya harus mengenali apa itu kontraksi palsu dan apa itu kontraksi asli. Oke, slide. Nah, ini eh, terkadang ada ibunya sudah ngerasain sakit terus-menerus, sudah mulai ada kontraksi yang mulai teratur, tapi ya memang sudah lewat dalam 42 minggu atau biasanya saya 40 atau 41 minggu sudah lewat bulan itu, sudah lewat minggunya. Nah, belum ada juga tuh tanda-tanda persalinan yang absolut, yang tadi yang keluar lendir darah, his yang teratur, ataupun udah keluar air atau pecah ketuban. Nah, kalau sudah seperti itu,
maka pilihannya ya memang harus kita bantu nanti persalinannya. Nah, bantu persalinannya itu nanti bisa dua, bisa kita lakukan induksi persalinan, bisa kita lakukan operasi tergantung dari indikasi yang kita temukan nanti. Jadi kan ibunya kan akan kita periksa secara menyeluruh, kita lakukan CTG untuk menilai kesejahteraan janinnya, kita lakukan USG untuk melihat air ketuban dan memeriksa kira-kira bayinya masih bagus atau tidak di dalam, dan jika memungkinkan ya akan kita coba untuk melakukan induksi persalinan. Jadi ketika sudah 40 sampai 41 minggu, ya nggak ada lagi yang ibu tunggu, segera diperiksakan saja. Itu apalagi kalau gerak anak sudah mulai berkurang ya lebih baik lebih cepat kalau ibu lakukan konsultasi ke dokter spesialis obstetrik dan ginekologi yang terdekat dengan slide. Nah, kalau indikasi dilakukan seksio sesaria itu biasanya sih itu murni dari penilaian operatornya itu sendiri ya. Cuma kalau secara umum atau secara teorinya apabila ada masalah di jalan lahir. Jadi kalau ada masalah di jalan lahir, berarti kemungkinannya itu jalan lahir itu kan jalan panggulnya ya Bu ya, berarti kemungkinan ada panggul sempit di situ. Terus kemudian power, ibunya sudah pembukaan lama hingga 24 jam, 32 jam tidak lahir, otomatis kekuatan ibunya sudah mulai berkurang, bayinya juga sudah mulai lelah di jalan lahirnya, ada baiknya kita lakukan tindakan seksio sesarian. Dan kemudian apabila ada masalah nih di janinnya atau passengernya, jadi mungkin berat bayinya sekitar 4.500, nah berarti tidak mungkin untuk kita lakukan tindakan persalinan normal, atau ada beberapa indikasi-indikasi absolut yang memang harus dilakukan tindakan operasi seperti letak sungsang ataupun plasenta previa, di mana plasenta itu menutupi jalan lahir. Slide. Oke, saya rasa memang sebenarnya untuk pembahasan kontraksi palsu dan kontraksi yang teratur itu memang tidak begitu banyak, namun memang sangat penting ya Bu ya untuk ibu-ibu mempersiapkan atau bunda-bunda mempersiapkan persalinan. Jadi timingnya itu tidak telat untuk ibunya di rumah sambil menunggu adanya pembukaan atau tanda-tanda persalinan, tidak telat untuk dibawa ke tenaga penolong yang akan membantu ibu dalam proses persalinan itu sendiri. Saya rasa itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dibantu sama moderator untuk di ini kan. Ya, baik, terima kasih Dokter Razi untuk ilmunya dan sharing-sharingnya ya. Baik, kita langsung aja untuk sesi pertanyaan ya, tanya jawab. Sebelumnya di sini udah ada pesan masuk ya, ada di inbox juga. Yang boleh mau on cam juga sambil bertanya juga boleh. Mungkin yang ini bisa dijawab dulu dok, yang di pesan chat ya. Di sini saya bacakan, dok saya hamil 40 minggu, 2 hari lalu cek sudah mau bukaan 2, lalu kemarin keluar flek coklat, kepala bayi sudah mengunci di panggul, tapi hari ini belum keluar lagi fleknya. Sejam eh, sejak hamil 22, sejak hamil 22 minggu sudah aktif olahraga prenatal, bahkan 3 hari ini menaikkan intensitas gimbal, senam dan jalan kaki, tapi mules belum terasa, hanya kencang-kencang saja dan sering merasa tulang ekor tertekan ya. Itu kenapa ya dok? Lalu ada upaya lain yang bisa saya lakukan untuk menjemput kontraksinya? Oke, untuk Ibu Gibranti ya. Jadi ini ibu sudah hamil 40 minggu. Kita sebenarnya tidak tahu ya ini riwayat kehamilannya, kehamilan yang keberapa ya ibu ya. Cuma kalau sudah memang sudah diperiksa, kepala bayi sudah masuk pintu panggul, ya memang yang harus kita lakukan adalah saat ini menunggu nih, menunggu tanda-tanda persalinannya yang betul-betul ada. Nah, flek coklat itu kan sebuah tanda tuh adanya tanda persalinan. Cuma mungkin hisnya belum terlalu sering atau teratur. Nah, baiknya ini diperiksakan dulu Ibu, karena harus diperiksa
pemeriksaan dalam untuk dilihat apakah sudah ada pembukaan atau tidak. Di sini sudah ada ya bukaan dua ya. Oke, kalau sudah ada bukaan dua, kalau sudah lebih dari 12 sampai 16 jam, ya baiknya pilihannya ya kita induksi, Bu. Kita percepat untuk persalinannya. Kenapa? Karena nanti terlalu lama juga pembukaannya ya tidak baik juga untuk bayinya. Bayinya bisa terlalu lelah di dalam jalan lahirnya itu sendiri atau bisa risiko infeksinya akan meningkat, Ibu. Nah, untuk menjemput sakit-sakitnya itu, sejauh ini yang Ibu lakukan sudah oke tuh ya, sudah ada gimbal, udah ada senam jalan kaki, bisa juga Ibu jalan naik turun tangga. Terus kemudian yang Ibu tanyakan juga, ada kenceng-kenceng sering merasa tulang ekor tertekan. Ya, itu wajar. Kenapa? Karena proses kepala turun itu bukan hanya menekan ke arah vagina, tapi kan di belakang situ ada tulang ekornya, Ibu. Nah, tulang ekornya itu juga bisa menyebabkan adanya nyeri. Kepala turun itu dapat menyebabkan adanya nyeri pada tulang ekor itu sendiri, Ibu. Nah, cuma sekarang yang perlu Ibu lakukan adalah, ya kalau saya segera diperiksakan saja, Ibu. Kita harus periksakan secara menyeluruh, baik itu kita lakukan CTG, kemudian saya lakukan USG, dan memang kalau memang semuanya masih terasa bagus, sudah pembukaan dua, ada baiknya kita lakukan induksi persalinan. Seperti itu kalau saya, Ibu ya. Untuk apa saja sih upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjemput kontraksi di luar kasus yang Ibu adalah ibunya bisa melakukan hubungan suami istri karena itu juga dapat membantu penurunan proses kepala. Terus kemudian ibunya bisa juga berenang boleh atau yoga bisa, itu beberapa olahraga yang dapat meningkatkan atau menurunkan kepala ke pintu lahirnya. Karena semakin kepalanya turun, otomatis pasti his ibu atau kontraksinya akan semakin sering, Ibu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut kepada di sini ada Ibu Gina. Dok, apakah mungkin terjadi kontraksi asli tanpa didahului keluarnya lendir yang bercampur darah? Baik, dok. Oke, untuk Ibu Gina, pertanyaan baik sekali ya. Sangat mungkin ya, Bu ya. Jadi konteksnya tapi kita harus tahu dulu ini di usia kehamilan berapa. Nah, kalau seandainya ada kontraksi nih sakit-sakit yang sudah mulai teratur, namun belum ada keluar lendir bercampur darah di usia sudah cukup bulan, ya berarti sih itu tidak ada masalah ya Ibu ya. Berarti memang sudah waktunya untuk dilahirkan atau sudah siap-siap ibunya untuk melahirkan. Tapi ketika usia kehamilannya masih 32 minggu, 33 minggu atau di bawah 36 minggu, ada baiknya ibu segera diperiksakan karena minimal kalau memang bisa kita tahan pembukaannya atau sakit-sakitnya agar tidak terjadi atau memicu terjadinya prematur kontraksi. Nah, kita dapat mencegah bayinya untuk lahir secara tidak prematur nantinya gitu. Jadi kembali lagi ini tergantung usia kehamilannya ya Ibu ya. Tapi kalau Ibu tanya apakah mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi ya. Karena belum tentu juga tuh ada diikuti dengan lendir bercampur darah seperti itu, Bu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari user di sini Samsung SM. Dok, apakah indikasi penyakit dari ibu yang akhirnya mengharuskan dede bayi untuk SC? Kira-kira contoh penyakit apa saja yang mengharuskan anak untuk lahir sesar ya, agar tidak berdampak buruk untuk calon dede bayi? Baik, dok. Oke, sebenarnya kalau yang indikasi absolut sekali yang betul-betul harus dilakukan operasi adalah ketika posisi bayi tidak di bawah atau tidak di jalan lahir. Jadi posisi terbawah pada perut ibu itu adalah bukan kepala, baik itu tangan, bokong. Nah, itu baiknya dilakukan tindakan seksio sesaria atau operasi. Kemudian misalnya ibunya ada penyakit placenta previa atau pada saat kita USG
si plasentanya itu menutupi jalan lahir. Berarti itu sudah mutlak tidak bisa dilakukan tindakan persalinan pervaginal. Nah, untuk yang lainnya, beberapa penyakitnya, itu kita harus melihat faktor-faktornya. Misalnya ibunya dengan hipertensi dalam kehamilan, kita lihat apakah dengan diberikan obat tensinya bisa turun, apakah bayinya mungkin tidak terlalu besar, apakah sudah ada tanda-tanda persalinan. Nah, itu masih bisa kita lakukan persalinan pervaginam. Sedangkan ya, untuk tindakan SC sendiri itu yang seperti saya bilang tadi memang itu objektif dari yang menerima laporannya. Jadi misalnya dokternya dikabarkan pasiennya seperti ini, anak pertama tapi dengan oligohidramnion berat atau dengan air ketuban yang sudah kering sekali. Nah, terus kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan, ternyata detak jantungnya sudah lumayan tinggi. Nah, kalau yang hal-hal seperti itu, ya memang alangkah baiknya kalau dilakukan tindakan seksio sesarian. Walaupun kembali lagi itu bukan indikasi mutlak ya, Ibu ya. Cuma kembali lagi beberapa faktor itu harus dilihat. Kalau dibagi secara garis besar kan sebenarnya ada faktor ibu dan juga faktor bayinya. Nah, faktor ibunya juga kembali salah satunya adalah panggul sempit, atau power ibunya yang kurang, atau ibunya sudah kelelahan dengan partos yang sangat lama, sudah 24 jam sampai 48 jam mungkin ibunya, baru datang ke rumah sakit setelah 48 jam, udah kelelahan, tidak ada kemajuan dalam persalinan. Sedangkan faktor bayi yang tadi saya bilang, ya bayinya terlalu besar ataupun detak jantung bayinya terlalu cepat, jadi dia fetal distress kita sebut. Nah, kalau itu, ya kita bermain dengan waktu dalam melakukan tindakan itu untuk segera bayinya kita lahirkan, seperti itu. Ya, baik, terima kasih dokter. Lanjut kepada Ibu Fuji. Di sini pertanyaannya mungkin dari jawab tadi sebelumnya, dok. Umur kehamilan saya 38 minggu, hamil anak satu, kepala udah masuk panggul, tinggal nunggu kontraksi aja. Untuk merangsang kontraksi dede bayi agar cepat dan kuat, gimana ya dok? Nah, jadi yang seperti tadi sudah dibahas ya dari Ibu Bimayanti tadi ya, itu cukup baik. Nah, untuk kita merangsang kontraksi dede bayi, apalagi kepala sudah masuk ya, ibunya harus sering jalan pagi. Olahraga itu sangat penting. Kenapa olahraga itu? Karena membantu proses penurunan kepala, otot-otot serviksnya juga menjadi lebih lentur. Apalagi ini kan anak pertama, segala sesuatunya itu kan masih kaku nih, masih dalam persiapan. Nah, dengan ibunya berolahraga tentu akan menjadi lebih mudah itu untuk si bayinya untuk turun. Ketika kepala bayinya turun, tentunya akan memicu kontraksi yang baik dan teratur nantinya yang dapat membantu proses persalinan menjadi lancar. Mungkin ibunya bisa dicari untuk dicari nanti ada bahannya itu pijit perineum. Nah, itu juga membantu itu lumayan melenturkan otot-otot vagina agar kepala bisa lebih gampang itu untuk turun dan juga meminimalisir kemungkinannya cedera yang berlebihan nantinya pada saat bersalin, terutama anak pertama ya Ibu ya. 80% anak pertama itu pasti akan ada cedera nantinya pada saat kelahiran normal. Tapi sekarang yang harus kita lakukan adalah kita mencegah supaya perlukaannya itu atau cederanya itu tidak terlalu besar, seperti itu. Jadi olahraga rutin ya Ibu, olahraga rutin dan juga bisa dilakukan berhubungan suami istri bersama suaminya dilakukan dengan cukup rutin. Nah, itu juga lumayan membantu proses penurunan beban. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Lanjut pertanyaannya dari Ibu Ayu Bogor. Assalamualaikum dok, maaf tadi saya dengarkan ada istilah untuk dilakukan induksi itu salah satunya serviks telah siap. Nah, untuk mengetahui kondisi serviks telah siap itu ciri-cirinya seperti apa dan pembukaannya berapa ya dok? Terima kasih dok. Oke, jadi di sini kan ada istilah yang dilakukan induksi serviks setelah siap ya. Nah, jadi untuk kita lakukan induksi itu sendiri, memang untuk kita tahu serviksnya itu siap atau tidak adalah patokannya dari kepalanya itu sudah turun atau tidak. Terus kemudian serviksnya itu sudah mulai melunak, arah servisnya itu atau arah porsionya itu
sudah tidak terlalu ke atas, sudah tidak terlalu ke bawah. Nah, itu ada beberapa penilaiannya dari pemeriksaan dalam dan itu memang harus dilakukan sama tenaga nakes yang terlatih ya ibu-ibu ya, baik itu dilakukan oleh dokter ataupun sama ibu bidan. Nah, kalau untuk serviks yang telah siap atau seperti apa pembukaannya, nah itu nanti tergantung keadaannya Ibu pada saat lahiran Ibu ya. Cuma serviks kalau kita ngomongin soal serviks yang telah siap adalah biasanya udah mulai diikuti dengan sakit-sakit yang khas. Ketika dilakukan pemeriksaan dalam, sudah mulai tipis, tidak terlalu tebal, terus kepala juga sudah lumayan menekan, terutama pada anak pertama, sehingga nantinya tidak terlalu susah kita untuk melakukan induksinya nanti. Dan ada beberapa skornya seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Baik, kita lanjut pertanyaannya dari Ibu Mela Praswari. Dok, boleh nggak digambarkan kencang kontraksi dan kencang yang memang wajar itu bedanya di mana saya? Di mana saya hamil masuk 28 minggu dan suka kencang perutnya. Terima kasih. Ya, untuk Ibu Mela, kan itu sudah masuk 28 minggu, kadang suka kencang perutnya, seperti yang tadi saya jelaskan juga ya Ibu ya. Jadi kadang memang untuk anak yang, kalau anak pertama kan mulai dari 32 minggu tuh sudah mulai sakit-sakitnya Ibu ya. Tapi kadang di 28 minggu sudah mulai sakit-sakit nih Dok. Nah itu kembali lagi ke aktivitas ibunya. Ibunya mungkin terlalu capek, ibunya bekerja, terus kemudian ibunya mungkin sudah ada rembesan tapi ibunya tidak tahu. Nah itu semua hal itu dapat menyebabkan adanya kontraksi atau kencang-kencang yang tadi Ibu sebutkan ya, Bu, ya. Nah, kalau di 28 minggu memang sewajarnya harusnya tidak ada itu kontraksi atau kencang-kencang ya, Bu, ya. Apalagi kalau kontraksinya teratur. Kalau sesekali sakit ya bolehlah karena efek mungkin dari tendangan kakinya atau gerakan kepala atau ada pergerakan lah dari bayinya yang dapat menyebabkan adanya kontraksi sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah mulai kontraksi dan kencang, ada baiknya dilakukan langsung untuk diperiksa ya, Ibu, ya. Karena yang kita takutkan adalah yang tadi, bisa jadi takutnya ada prematur kontraksi. Jadi ketika ibunya tidak telat untuk diperiksakan, kita dapat mencegah agar bayinya tidak lahir terlalu prematur. 28 minggu sangat terlalu kecil untuk tiba-tiba seandainya bayinya harus lahir. Jadi masih dapat kita cegah asal timing ibunya untuk dilakukan pemeriksaan cepat dan tepat gitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, tiga terakhir. Di sini ada dok, apakah mungkin terjadi kontraksi asli jika jalur lahir masih tertutup sebagian atau bayi terlilit tali pusar satu kali? Oke, jadi maksudnya ini sudah pembukaan 45 tuh ya, masih tertutup sebagian ya. Jadi memang pertanyaan agak kurang jelas ya Ibu ya, cuma coba saya luruskan. Jadi ibunya sudah ada pembukaan 45 dengan kontraksi asli, terus kemudian bayi terlilit tali pusat satu kali itu apakah masih bisa untuk dilahirkan normal? Mungkin seperti itu pertanyaannya Bu ya. Nah, jadi kalau bayi dengan terlilit tali pusar tidak harus atau menjadi indikasi mutlak dilakukan operasi. Karena seandainya bayinya tidak terlalu besar atau lilitannya tidak terlalu kencang, juga banyak kok kita bisa lahirkan bayi secara partus per vagina atau persalinan normal. Jadi ibunya jangan stres dulu nih. Oh, ini gara-gara bayinya terlilit tali pusar nih, makanya sakitnya hilang. Enggak, bukan itu. Jadi ya mungkin sakitnya hilang bisa jadi terlalu kelelahan atau memang his ibunya yang memang kurang. His kurang itu karena apa? Ibunya belum makan atau memang ibunya mengalami anemia atau kurang darah seperti itu. Sedangkan untuk yang langsung berhubungan terhadap bayi yang terlilit tali pusar itu adalah lebih ke ketika proses penurunan kepalanya mungkin nanti ada turtle sign atau proses di mana kepalanya itu sudah turun, terus kemudian ketika hisnya hilang, kepalanya naik lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang lebih berhubungan terhadap terjadinya tali pusar. Sedangkan untuk kontraksi itu sendiri tidak terlalu terpengaruh nih dari lilitan tali pusarnya seperti itu. Cuma apakah kontraksi itu nanti dapat mempengaruhi keadaan janin di dalam? Sangat mungkin terjadi kalau hal seperti itu yang menjadi pertanyaan seperti itu.
Ya, baik, terima kasih dokter. Kita lanjutkan di sini dengan pertanyaan dari Ibu Susan Tangerang. Dok, bagaimana dengan hamil gantung sering konpal namun janin belum masuk panggul? Apakah itu membuat sulit masuk panggul? Baik. Oke, sering konpal ya maksudnya, Mas Hanun ya. Iya, sering konpal. Oke, jadi hamil gantung itu sebenarnya saya agak kurang mengerti. Mungkin maksudnya itu dengan perutnya yang agak sedikit menggantung ya. Memang terkadang terlihat seolah-olah kalau hamil gantung itu kepalanya itu belum masuk ya ibu-ibu ya. Sedangkan kalau sudah masuk cenderung lebih melandai di bagian perut bawahnya kalau kepalanya itu sudah masuk. Nah, ini kembali lagi usia hamilnya harus dijelaskan sebenarnya ya Ibu ya. Kalau usia hamilnya sudah 40 minggu, masih anak pertama, nggak ada salahnya juga kalau kita coba induksi dulu di awal. Bisa jadi kontraksi atau his ibunya yang kurang sehingga kepalanya itu tidak mau turun. Apalagi anak kedua, ketiga, keempat, di mana rahimnya itu cenderung lebih elastis. Jadi biasanya kepala akan masuk ke pintu panggul atau mulai turun ketika mulai ada pembukaan. Nah, kalau hal-hal seperti itu, maksudnya kalau ibunya memang anak kedua, ketiga, keempat, ya ada baiknya kalau kita coba untuk dilakukan induksi. Nah, kalau pertanyaannya berubah menjadi belum cukup bulan, nah berarti ibunya harus lebih sering lagi, olahraganya lebih digiatin lagi. Terus kemudian olahraga itu bisa macam-macam kok Ibu. Sebenarnya kalau Ibu hamil ditanya olahraganya apa, cuma jalan pagi, ibunya kurang baca berarti. Sedangkan olahraga ibu hamil itu banyak, bisa senam, bisa yoga, bisa pilates, bisa berenang sebenarnya. Tapi dengan beberapa dikondisikan ya, jangan yang berenang seperti ibunya seperti tidak hamil gitu, tentu ada intensitasnya yang tidak boleh terlalu sering atau terlalu kencang mungkin durability-nya gitu. Itu harus harus diperhatikan gitu. Nah, ini berarti bisa dicoba Ibu. Ibunya harus lebih sering lagi berolahraga. Tuh. Menurut saya sih lebih arahnya coba kita rutinin aja. Justru semakin di atas 32 minggu itu, kegiatan ibu itu harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. eh, yang paling penting itu yang bermanfaat itu adalah yang kira-kira dapat membantu proses penurunan kepalanya itu sendiri seperti olahraga ibu, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Untuk yang belum dijawab pertanyaannya nanti bisa untuk langsung menghubungi RSI Asifa untuk konsultasi langsung di jam praktek dokter Hazi. Baik, pertanyaan terakhir di sini, dok mau tanya, saya sudah 38 minggu, 3 hari, tiap bayi gerak perut ya. Tiap bayi gerak perut terasa kencang dan sakit, apakah ini kontraksi palsu? Kadang terasa kencang dan pagi sampai malam, apakah berbahaya? Terima kasih. Betul ibu, ini yang ibu tanyakan itu salah satu contoh dari kontraksi palsu ya ibu ya. Nah, kenapa saya bisa bilang itu kontraksi palsu? Karena perut terasa kencang dari pagi atau kadang malam, tapi tidak diikuti juga dengan adanya tanda-tanda persalinan ibu. Nah, itu bisa kita katakan masih kontraksi palsu. Namun ini bisa juga ibu khawatirkan bisa menjadi kontraksi yang teratur. Kenapa? Karena usianya sudah 38 minggu ibu. Jadi memang sudah minggu-minggunya dan sudah memang seharusnya hal seperti itu terjadi. Kenapa? Karena bayinya semakin besar, apabila kepalanya juga sudah masuk pintu atas manggul, tentu akan merangsang si rahimnya atau bagian bawah rahimnya untuk sakit hingga ke vagina. Dan itu rasa sakit ini sendiri memang baiknya harus disertai dengan adanya tanda-tanda persalinan ibu seperti itu. Jadi kalau apakah ini kontraksi palsu selama itu tidak diikuti tanda-tanda persalinan bisa jadi itu kontraksi palsu ibu. Tapi ada baiknya atau ini bisa menjadi bridging untuk ke arah kontraksi yang teratur ibu. Mengingat usia kehamilannya juga sudah besar. Jadi sangat wajar hal ini akan terjadi. Apalagi kalau sudah pagi sampai malam, kalau sudah lumayan sering, jangan lupa diperiksakan. Untuk ANC tiap minggu itu Ibu. Kalau setiap 37 minggu itu baiknya setiap minggu Ibu periksakan.
sudah sejauh mana air ketubannya, sudah sejauh mana penurunan kepalanya. Jadi kita bisa memonitor keadaan bayi dan kesejahteraan bayi di dalamnya. Kita paling enggak kalau sudah lumayan besar seperti itu, kita lebih aware lah, jangan sampai kita kecolongan di menit-menit akhir seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Ibnu Razi. Di sini waktu kita sudah habis dengan Bapak Dr. Ibnu Razi. Baik, terima kasih dari kami telah hadir dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk teman-teman semua boleh untuk on cam ya, kita foto bersama. Untuk tim kru boleh difoto ya. Boleh dibuka kameranya, untuk teman-teman semua dibuka kameranya masing-masing. Ya, kita foto bersama. Baik, ada lagi yang mau buka, kita tunggu 20 detik dari sekarang. Baik, ditunggu yang mau on cam. Baik, boleh langsung difoto. Kalau tersenyum, ya untuk kami dokumentasikan boleh. Ya, silakan yang udah buka. Siapa lagi difoto? Ya, baik. Oke, terima kasih buat seluruh peserta dan juga Bapak Dr. Nurazi. Jazakallah khairan ya ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Dokter, jika ingin beraktivitas lainnya, kami persilahkan. Terima kasih banyak. Baik, ibu-ibu, semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini. Jangan lupa untuk seperti yang saya bilang tadi, kontraksi palsu itu jangan membuat ibunya menjadi panik apakah ini merupakan tanda-tanda persalinan atau tidak. Tapi itu hal yang sangat lumrah terjadi di atas 32 minggu pada anak pertama dan 34 minggu pada kehamilan yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Yang harus ibu perhatikan adalah lebih ke tanda-tanda persalinan. Jadi ketika ada HIS disertai dengan tanda-tanda persalinan, tidak ada salahnya untuk ibunya langsung dibawakan atau untuk diperiksakan ke tenaga medis, baik itu dokter spesialis obgyn atau ke ibu bidannya atau ke klinik yang lebih yang memang dapat membantu proses persalinan seperti itu ya Bu ya. Oke, saya Dr. Ibnu Razi mohon undur diri, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ayah Bunda semuanya, terima kasih. Mungkin dari Riyad Akikah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup. Mas, Sudah? Tidak disampaikan? cukup. Boleh dilanjut lagi? Baik. Baik, kalau gitu kita sudahi dan nanti kita akan sambung lagi dan akan di-share informasi lebih lanjutnya untuk ilmu dan sharing webinar yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Ayah dan Bunda. Saya juga pamit undur diri dari RC Asifa dan terima kasih kepada Riyad Akikah juga yang sudah bertugas dan tim kru semua yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.